kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak, kami disekap. Kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa Yan bang, kalau mau nak abang buka sih. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait insiden penembakan warga negara Indonesia, WNI, di Malaysia. Ada keterbukaan, transparansi yang tegas dan jelas dari aparat Malaysia sendiri. Namun sebelum kita mulai, pastikan Anda menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Semoga Anda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan pernyataan tegas terkait insiden penembakan yang menimpa 5 warga negara Indonesia, WNI, oleh aparat Malaysia. Beliau menekankan pentingnya investigasi menyeluruh untuk mengungkap fakta di balik peristiwa tersebut. Tentunya berharap ada investigasi, ujar Prabowo usai menghadiri rapat pimpinan TNI Polri 2025 di Jakarta pada Kamis, 30 Januari 2025. Insiden tragis ini terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, di perairan Tanjung Rehu, Selangor, Malaysia. 5 WNI yang diduga merupakan pekerja migran Indonesia, PMI, menjadi korban dalam peristiwa tersebut. 1 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 4 lainnya mengalami luka-luka akibat tembakan yang dilepaskan oleh aparat Malaysia. Menurut keterangan resmi dari pihak berwenang Malaysia, penembakan terjadi setelah kapal yang ditumpangi oleh para WNI diduga melakukan perlawanan saat hendak diperiksa oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Namun, klaim ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui investigasi yang komprehensif. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan memastikan bahwa proses investigasi berjalan transparan serta adil. Beliau juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah Malaysia akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Selain itu, Presiden Prabowo mengingatkan seluruh WNI untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal di luar negeri. Beliau menekankan bahwa tindakan seperti penyelundupan dapat menimbulkan risiko tinggi dan konsekuensi hukum yang serius. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu, ujar Prabowo. Presiden juga mengungkapkan bahwa isu ini telah dibahas dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, saat kunjungan kenegaraan ke Kuala Lumpur pada 27 Januari 2025. Itu secara garis besar kita bicarakan. Imbuhnya, menegaskan bahwa komunikasi antara kedua negara terus berjalan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, Kemlu, telah mengambil langkah-langkah diplomatik untuk memastikan perlindungan bagi WNI yang menjadi korban. Kemlu bekerja sama dengan otoritas Malaysia guna memastikan bahwa investigasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sementara itu, Atase Kepolisian Republik Indonesia di Malaysia mengungkapkan fakta baru terkait insiden tersebut. Namun, detail lebih lanjut mengenai temuan ini masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak berwenang. Kasus penembakan ini menyoroti pentingnya edukasi bagi WNI mengenai risiko bekerja secara ilegal di luar negeri. Presiden Prabowo mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan yang tidak jelas dan berpotensi melanggar hukum.
Beliau menekankan pentingnya kewaspadaan agar tidak menjadi korban sindikat penipuan yang menjanjikan pekerjaan dengan imbalan tinggi namun ilegal. Selain itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap sindikat yang terlibat dalam perekrutan ilegal PMI. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang dan melindungi WNI dari eksploitasi. Di sisi lain, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia tetap menjadi faktor penting dalam penanganan kasus ini. Kerjasama yang baik antara kedua negara diharapkan dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini dan lebih berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan di luar negeri. Pemerintah juga diimbau untuk terus meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur resmi bekerja di luar negeri dan bahaya bekerja secara ilegal. Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya peran serta keluarga dan komunitas dalam memberikan informasi dan dukungan kepada calon PMI. Dengan demikian, mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan menghindari risiko yang tidak diinginkan. Selain itu, diperlukan peningkatan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada calon PMI. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai sebelum bekerja di luar negeri. Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan hukum dan tidak terlibat dalam praktik ilegal. Di tengah upaya penanganan kasus ini, dukungan dari masyarakat luas sangat diperlukan. Partisipasi aktif dalam melaporkan aktivitas perekrutan ilegal dan memberikan